Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast saya Cisita Akne yang akan menemani Anda semua pada perbincangan kali ini. Sebelum itu saya akan mengenalkan kepada Anda semua narasumber kita pada pagi hari ini. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan saya Rayel Nashwa. Saya Amelia Faras dan saya Naila Huda. Bagaimana kabar Anda semua? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga Anda semua yang ada di rumah juga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jadi, saat ini tidak jarang kita menemui permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelecehan seksual. Terjadinya pelecehan seksual dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya adalah hasrat, keinginan, dan fantasi seksual oleh pelaku. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai permasalahan-permasalahan pelecehan seksual tersebut? Menurut saya, pelecehan seksual tidak bisa dilakukan dengan sesuka hati. Bisa dianggap pelecehan seksual tersebut ada karena adanya ancaman, pemaksaan, dan juga kehendak sepihak. Saya mendukung penuh upaya untuk membawa masalah ini lewat jalur legal agar semua pihak dapat mendapatkan keadilan yang setara. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Tapi di sini saya juga tidak jarang menemui para korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan keadilan secara pantas. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal itu? Melihat kasus pelecehan seksual yang belum mendapatkan keadilan dengan pantas, sebaiknya kami sebagai masyarakat selalu berada di pihak korban. Karena bagaimanapun juga, korban memiliki rasa takut untuk mengungkapkan kebenaran karena adanya ancaman dari pelaku dan sekitarnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih saat melihat aksi pelecehan seksual di depan mata kita? Sebagian besar masyarakat yang melihat aksi pelecehan seksual ini biasanya hanya terdiam, terpaku, atau mungkin mereka terkejut atas hal itu. Lalu bingung tentang apa yang harus mereka lakukan. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan adalah dengan metode 5D. 5D ini yaitu cara untuk melindungi seseorang yang mengalami pelecehan seksual. Di antaranya ditegur, dialihkan, direkam, dilaporkan, dan ditenangkan. Menenangkan korban dan menanyakan keadaannya seperti apakah Anda baik-baik saja, menegur pelaku seperti tolong hentikan hal ini. Kemudian merekam kejadian sebagai bahan bukti, kemudian mengalihkan perhatian seperti membuat sesuatu gangguan yang mencegah upaya yang akan dilakukan pelaku. Oke, 5D ya. Kira-kira apakah Anda pernah melakukan hal-hal 5D tersebut? Saya pribadi belum pernah melakukan hal-hal 5D tersebut, dikarenakan saya juga belum pernah berada di tempat kejadian. Tetapi saya akan menjamin jika saya melihat kejadian pelecehan seksual, saya akan melakukan salah satu hal-hal 5D tersebut. Dan saya bersyukur belum pernah menyaksikan hal-hal seperti pelecehan seksual tersebut. Tapi, tidak jarang juga saya mendengar kasus-kasus pelecehan seksual tersebut terjadi. Oleh karena itu, saya sangat peduli dan ingin sekali melindungi korban. Ngomong-ngomong tentang korban, tidak jarang juga masyarakat salah mengartikan pelecehan seksual itu seperti apa. Sebagai narasumber, apakah bisa Anda menyebutkan ciri-ciri pelecehan seksual sehingga membuat mereka tidak salah mengartikan lagi? Banyak dari mereka yang mengartikan jika pelecehan seksual hanya terdiri dari sentuhan. Tapi tidak banyak juga yang tahu bahwa pelecehan seksual ini juga terdiri dari melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang menurut kita terlalu pribadi, komentar yang bersifat seksual seperti "Hai, godain kita dong," atau tidak jarang juga yang terdengar seperti "Cewek, hai cantik," ya seperti itu lah. Termasuk yang tidak jarang kita temui di zaman teknologi saat ini, melalui komentar-komentar bersifat melecehkan lewat sosial media. Oleh karena itu, kita perlu bijak untuk menggunakan sosial media. Terima kasih banyak untuk Rahel atas jawaban-jawaban tersebut. Ternyata banyak juga ya contoh-contoh pelecehan seksual yang disebutkan. Semoga setelah ini Anda semua tidak salah mengartikan dan selalu ingat atas contoh-contoh yang disebutkan tadi. Di sini saya masih penasaran nih tentang korban. Dari berita-berita yang bermunculan, apakah benar kasus ini hanya dialami oleh perempuan? Tentu saja tidak.
Pelecehan seksual dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Kasus pelecehan seksual ini memang banyak ditemui di kalangan perempuan. Tapi saya juga tidak jarang banyak adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh laki-laki. Banyak sekali laki-laki yang terkadang diajak kencan oleh perempuan mendapatkan siulan ataupun panggilan yang bersifat seksual oleh para wanita di luar sana. Jika laki-laki mengalami pelecehan seksual, apakah aksi 5D yang disebutkan oleh Rahel tadi masih harus diterapkan? Secara yang kita tahu, laki-laki ini bisa lebih menjaga diri dan juga kemungkinan kekuatan mereka untuk melawan si pelaku. Kebanyakan korban jika mengalami pelecehan seksual, mereka akan terdiam, terpaku karena terkejut, dan mereka tetap korban pelecehan seksual yang meminta pertolongan dari kita. Jadi menurut saya aksi 5D tersebut, aksi 5D bisa dilakukan oleh semua korban pelecehan seksual, laki-laki maupun perempuan, mereka sama. Semoga setelah ini saya dan Anda semua menyamaratakan aksi 5D untuk siapapun. Selain itu, lazimnya masyarakat berpikir jika pelecehan seksual terjadi di malam hari. Bagaimana menurut Anda semua tentang hal itu? Menurut saya pribadi, saya setuju dengan hal itu. Loh, mengapa begitu? Para predator tidak keluar hanya pada malam hari. Setiap waktu mereka pasti ada. Jika di setiap waktu mereka ada, lalu mengapa di berita-berita terkini para korban selalu mengalaminya di malam hari? Ya mungkin saja mereka terlalu takut untuk melakukannya di pada hari. Secara di pagi, siang, dan sore hari, dunia masih sangat ramai. Waduh, tenang, saudara-saudara. Ini bukan meja pengadilan. Saya lihat-lihat dari tadi Rahel hanya diam saja. Gimana? Apakah Rahel punya pendapat lain mengenai hal ini? Baik, terima kasih telah memberi kesempatan saya untuk menjawab. Sejujurnya saya cukup terkejut melihat artikel di sosial media. Ternyata terjadinya pelecehan seksual ini sering dilakukan pada waktu siang hari. Wah, jika boleh tahu, mengapa para pelaku pelecehan seksual melakukannya di siang hari? Akses mereka untuk melecehkan korban di siang hari ternyata lebih banyak. Karena dilihat dari tempat kejadian seperti kendaraan umum, sekolah, kampus, pelaku lebih leluasa untuk melecehkan korban di siang hari. Karena kegiatan di siang hari itu banyak jadi korban. Wah, tidak disangka-sangka ya, fakta bahwa terjadinya pelecehan seksual ini ada di mana-mana. Saya berharap sekali, semoga masyarakat mau membuka mata mereka bahwa kasus ini bukan salah korban, tidak menormalisasikan, dan bisa terjadi di mana saja. Dari pembahasan-pembahasan kita tentang pelecehan seksual tersebut, kemungkinan ada teman-teman yang masih tabu tentang pembahasan ini. Sebagai narasumber, apakah Anda semua bisa meyakinkan teman-teman di rumah mengerti dan percaya bahwa adanya pelecehan seksual ini nyata? Adanya pelecehan seksual ini nyata. Pelecehan seksual sudah turun-temurun, sampai-sampai pelecehan seksual ini tidak asing terdengar oleh masyarakat. Bukti adanya pelecehan seksual itu nyata dimulai dari banyak korban mulai berani berbicara tentang mereka dilecehkan, diajak kencan paksa oleh predator di luar sana. Tidak jarang juga, sekarang berita-berita di televisi mulai mengangkat kasus pelecehan seksual. Karena sudah banyak korban pelecehan seksual angkat bicara, berita-berita di televisi mulai mengangkat kasus ini, apakah narasumber bisa menyebutkan satu kasus pelecehan seksual di Indonesia yang narasumber ketahui? Oke, baik, saya dulu ya. Kebetulan sih saya punya satu, Tapi saya yang berbicara terlebih dahulu. tapi saya juga punya satu kasus. Saya juga ada, mereka masih berdebat, lebih baik saya yang memulai. Sabar. Wah, terlihat sekali ya teman-teman bahwa kasus pelecehan seksual ini sudah tidak asing di mata masyarakat. Bahkan seperti tidak ada tindakan hukum yang berlanjut. Demi kebaikan dan ketenteraman studio, bagaimana kalau para narasumber menyebutkan masing-masing satu kasus yang ada di Indonesia? Dimulai dari yang mana dulu? Waduh, kok jadi saya yang diserang? Baik, karena tadi yang akan bicara Rahel, saya memilih Rahel untuk menyebutkan terlebih dahulu kasus pelecehan seksual di Indonesia. Setelah itu dilanjutkan Amalia dan Naila. Baik, terima kasih. Akhir-akhir ini saya mendengar ada berita pemilik pondok pesantren yang memerkosa para santriwatinya. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerkosaan adalah salah satu pelecehan seksual secara fisik.
Perbuatan keji yang ia lakukan salah satunya adalah memperkosa korban di saat mengandung dan haid, dan umur para korban rata-rata 12 hingga 17 tahun. Menurut berita, jumlah korban mencapai 21 orang. Dan lebih kejinya, pelaku melakukan tindakan pemerkosaan sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 ini. Sedangkan kasus yang akan saya ceritakan merupakan salah satu pengalaman pribadi dari lingkungan sekitar saya. Korban masih remaja seperti saya. Ketika di jalan raya, korban tiba-tiba mendapatkan siulan dari orang lain yang tak dikenal. Baju yang korban kenakan sangat sopan, bahkan korban memakai hijab. Tapi, korban tiba-tiba mendapat godaan yang bersifat seksual dari orang yang tak dikenal. Saya akan membahas satu kasus pelecehan seksual di masjid. Tepat sekali, tempat ibadah. Saya cukup terkejut saat melihat artikel tersebut. Saya melihat postingan salah satu media sosial bahwa terekam pada kamera pengawas. Saat itu korban sedang melakukan sholat dalam keadaan ruku, lalu entah bagaimana pelaku bisa masuk di barisan wanita lalu melecehkan korban dengan sentuhan yang tak lazim. Seperti yang kita tahu, kasus-kasus pelecehan seksual yang disebutkan ternyata bisa terjadi di mana saja, tidak mengenal tempat, bahkan tidak jarang kita temui di lingkungan sekitar. Karena Anda semua sudah menyebutkan kasus-kasus pelecehan seksual di Indonesia, apakah ada salah satu dari kasus yang kalian sebutkan tadi menghasilkan perubahan? Dari yang saya ketahui, kasus yang disebutkan oleh Rahel sudah ditindak pidana. Ya, benar sekali. Ya, kasus yang saya sebutkan tadi memang sudah ditindak secara hukum. Pelaku divonis penjara seumur hidup. Bagi saya, penjara seumur hidup sudah lebih dari cukup karena melihat Indonesia yang masih tabu dengan hukuman mati. Dan saya bangga dengan Indonesia karena perlahan negara ini mulai mengangkat kasus-kasus pelecehan seksual. Dilihat dari perubahan yang disebutkan tadi, jika Anda ada rasa tergerak menjadi salah satu pemimpin di Indonesia, perubahan atau tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk kasus pelecehan seksual seperti ini? Jika saya menjadi pemimpin di negara Indonesia, saya akan membuat perundang-undangan dasar negara tentang kasus ini agar pelaku mendapat hukuman yang pantas dan korban mendapatkan hak asasi manusia. Kalaupun saya pribadi bukan pemimpin di Indonesia, melainkan masyarakat biasa, saya akan merangkul korban sebagai sesama manusia. Kalau saya, hal pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan membantu proses pemulihan korban, baik dari segi fisik maupun segi psikologis. Seperti yang kita ketahui, korban pasti meninggalkan rasa trauma yang berat. Korban akan merasa malu, takut, atau bahkan stres. Korban membutuhkan perawatan yang khusus yang dilakukan oleh para penanganan profesional seperti psikolog, psikiater, dan dokter kesehatan jiwa. Untuk proses pemulihan, maka sudah sepatutnya jika saya mempunyai kuasa yang memudahkan saya untuk menindaklanjuti kasus pelecehan seksual, saya akan melakukan pelayanan perawatan terbaik untuk para korban. Sudah terlalu lama, masyarakat di Indonesia sering melirik korban pelecehan seksual secara skeptis, yang nantinya akan menjurus ke penyalahan korban. Apabila saya mempunyai kekuasaan lebih untuk Indonesia, saya akan sebisa mungkin untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia agar dapat menilai pelecehan seksual sebagai hal yang tidak pantas dan tidak seenaknya menyalahkan korban atas hal tersebut. Terlihat dari jawaban para narasumber yang sangat yakin, jiwa-jiwa pemimpin mereka ini sangat ada ya teman-teman. Semoga amanat Anda semua selalu diingat dan dijalankan, diwujudkan. Saya sangat berharap lebih oleh Anda semua. Bagaimana teman-teman? Dari pendapat, aksi, pengalaman, pengertian lebih lanjut, siapa saja, kapan saja, di mana saja, kasus-kasus yang terkuat, entah dari berita maupun dari koran sendiri, perubahan apa saja, sampai ke upaya, apakah Anda sudah percaya bahwa pelecehan seksual itu ada dan nyata? Semoga setelah ini, saya dan Anda semua bisa menyebarkan dan mewujudkan agar kasus ini harus dibawa sampai hukum. Agar negara, bahkan dunia ini aman, nyaman, dan damai dari predator di luar sana. Semoga setelah ini, saya dan Anda semua merangkul, menenangkan, bahkan tidak menyalahkan korban jika
Korban sedang bercerita pengalamannya. Musnahkan pelaku, lindungi korban. Saya Cisita Akna. Saya Rahel Nashwa. Saya Amelia Faras. Dan saya Naila Huda. Adanya saya dan narasumber karena tidak ada yang lain. Semoga bermanfaat dan merasa tersayangi. Karena podcast saya adalah podcast menyayangi. Selamat siang, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pernah melakukan hal-hal 5D tersebut. Tetapi, salah. Saya lihat-lihat dari tadi Rahel hanya diam saja. Gimana? Apakah Rahel punya pendapat lain mengenai hal ini? Apakah narasumber bisa menyebutkan satu kasus pelecehan seksual di Indonesia yang tidak mendapat keadilan yang setara? Baik, terima kasih atas pendapatnya. Tapi Gini, nanti kan kamera kemungkinan ada keputusan dari Kak ya. Nanti sambil lihat kamera situ juga ya. Segi fisik maupun segi psikologis. Tadi Alivia jangan lewat dulu ya. Seperti yang kita tahu, kasus-kasus pelecehan seksual yang ini udah dinyalain. Ini. Lalu. Saya Rahma Dwi Marani yang menulis naskah podcast kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang ikut kerjasama dalam podcast kali ini. Semoga sukses, pensada, cahaya-cahaya luar biasa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cisita Akna Pradika dari kelas 9E absen 7. Di sini saya sebagai host dari podcast. Pesan dan pesan saya, terima kasih kepada seluruh guru IPS dan Bahasa Indonesia kelas 9 yang telah memberikan tugas podcast ini sebagai bahan ujian praktik. Semoga kedepannya kita semua dapat lebih mengembangkan diri di bidang Bahasa Indonesia dan IPS melalui podcast ini. Terima kasih. halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Fasadiningrum. Saya dari kelas 9E, nomor absen saya 4. Di sini saya berperan sebagai narasumber dan pesan saya di podcast ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok karena atas kerjasamanya dan usahanya dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Amin. Dan terima kasih. Halo, saya Naila Huda dari kelas 9E absen 24. Di sini saya sebagai narasumber dalam podcast kali ini. Saya sebagai narasumber. Kesan dan pesan saya, alhamdulillah ya, kelompok saya tidak mengeluarkan banyak biaya. Dan terima kasih untuk guru-guru BIPS telah membuat uprak podcast. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Nashwa dari kelas 9E. Di sini peran saya sebagai narasumber. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok saya yang sudah bekerja keras hingga menghasilkan karya podcast yang terbaik dari kerja keras kita. Semoga yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang bermanfaat juga buat kalian. Oke, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Daryl Valakarjo. Saya di sini berperan sebagai teknisi kamera yang bertugas untuk mengambil seluruh adegan dalam podcast. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Malika Kusuma, absen 2 dari kelas 9E. Di sini saya berperan sebagai mengatur latar dan teknisi kamera. Makasih. Dadah Vina. Dilihat tuh, Pak. Ini kayak video perusahaan. Halo, saya Davina, jadi kameramen di sini dari kelas 9E nomor absen 9. Terima kasih yang udah berpartisipasi di podcast ini. Saya tidak
mengharapkan banyak, tapi ya kebetulannya ada di saya, jadi ya kayak terima kasih semuanya. Dadah. Yeah.